Bagi semuanya, semangat bagi semuanya, semangat bagi semuanya dimanapun seluruh Indonesia, dan semangat bagi Indonesia ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Mr. Ali Meji Maki ya, untuk mengawal Anda semua ya untuk lolos di tahap 1 maupun di tahap 2 ya. Dan untuk tahap 2 ini dibuka tanggal 17 Desember hingga 31 Desember ya. Untuk apa? Anda pastikan dokumen dengan baik, pastikan semua dokumen yang dibutuhkan seperti ijazah, KTP dan dokumen pendukung lainnya sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Untuk KTP yang belum lengkap ya segera diurus ya, baik dengan pengganti KTP dan lain sebagainya. Pokoknya luar biasa ya, tetap dokumen-dokumen itu Anda persiapkan. Ijazah, nah, ijazah kalau hilang segera mengurus apa, surat pengganti ijazah ya, sama nilai, soalnya ada nilainya ya. Kalau SMA ya pengganti ijazah SMA, kalau kuliah atau sarjana ya pengganti ijazah kuliah atau sarjana. Kemudian untuk SMP dan lain sebagainya. Perhatikan persyaratan khusus setiap formasi P3K biasanya memiliki persyaratan khusus. Baca semua informasi yang diberikan dengan teliti dan pastikan Anda memenuhi semua kriteria. Daftar dengan betul ya, dengan benar. Pastikan untuk mengisi formulir pendaftaran dengan benar dan tidak ada kesalahan. Baca kembali sebelum mengirimkan. Kemudian ikuti prosedur yang ditentukan. Anda urus surat pengalaman kerja di instansi Anda, kemudian surat lamaran yang benar, di situ sudah ada form-form, contoh form-formnya ya. Pastikan langkah-langkah ini betul sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pengumuman pendaftaran ya. Kalau administrasi lolos, maka ini tahap awal Anda bisa mengikuti proses yang lainnya, ujian ataupun ujian tambahan dan pemberkasan dan sebagainya ya. Daftar riwayat hidup. Waspadai waktu pendaftaran ya. Ikuti meeting-meeting atau panduan-panduan dari pimpinan Anda, dari leader Anda ya. Yang di Banyuwangi ada bagian kepegawaian Mas Cahyo, yang di Jember ada bagian kepegawaian A, B, C, D ya. Di Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, semua ya, seluruh Indonesia ya. Pokoknya insya Allah panduan-panduan itu ada ya, ikuti seperti itu. Catat tenggat waktu pendaftaran dan jangan sampai lebih seperti itu ya, sehingga Anda gagal ya. Jangan menunggu hingga saat terakhir untuk mendaftar. Jangan menunggu itu, sebab telat nanti ya, karena kadang server ya tidak selalu mulus seperti itu ya. Oke. Sedangkan untuk yang tahap 1 setelah dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Kementerian Agama atau Anda perlu mempersiapkan sejumlah dokumen untuk proses pemberkasan dan penetapan nomor induk PPPK atau NIPPPK. Di antaranya adalah fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku, kemudian ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan ya. Dilegalisir dulur. Jadi yang belum dilegalisir ya dilegalisir dulu seperti itu ya. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah, surat lamaran yang kemarin di PDF kemudian dikirim itu ya, diketik atau ditinta kemarin bagaimana, apa sudah ditandatangani dan dipublik materi kan sudah kan ya, itu jangan sampai hilang, dibuka-buka lagi ya. Surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 ditandatangani dan dibubuhi materai. Surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku,
serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS, ya, berarti di mana, di puskesmas atau di rumah sakit umum milik pemerintah, atau bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, ya itu saya maksudkan tadi ya. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian dipersiapkan juga daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCASN di Bumi Materai dan ditandatangani, serta bukti pengalaman kerja ya asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang jika memiliki pengalaman kerja, ya. Ya, yang kemarin dikirim itu dikirim ke mana? Ke laman SSCASN. Kemudian untuk lolos administrasi kemarin itu ya disimpan, ya, insya Allah dibutuhkan lagi. Dan pastikan semua dokumen di-scan dalam format PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB kecuali pas foto, ya. Perhatikan juga masa berlaku dokumen-dokumen tersebut, terutama SKCK dan surat keterangan kesehatan. Sebaiknya segera mempersiapkan dan memastikan, ya, memastikan apa? Kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar proses pemberkasan. Jadi dipersiapkan mulai sekarang, ya, dijadikan satu gitu, ya, biar tidak tercecer. Jadi itu untuk masalah pemberkasan dipersiapkan dulu semuanya, jangan sampai ada yang tercecer, ya. Selain mempersiapkan dokumen pemberkasan, ada beberapa langkah tambahan, ya, yaitu cek dan verifikasi dokumen. Pastikan satu persatu, ya. Pastikan semua dokumen telah diisi dan ditandatangani dengan benar. Periksa ulang keaslian dan kesesuaian data pada dokumen, namanya, nicknya, gelarnya, dan sebagainya. Ya, salah titik, salah spasi, atau salah nick misalnya, waduh, itu bermasalah nanti, ya. Gelar ya, sesuaikan dengan gelarnya kalau itu yang sarjana, ya. Kalau yang SMA ya tanpa gelar. Jika ada dokumen yang harus dilegalisir, segera urus ke instansi terkait. Oke. Selanjutnya, pahami prosedur dan jadwal pemberkasan. Perhatikan jadwal dan lokasi pemberkasan yang telah ditentukan oleh Kemenak. Simpan bukti pengumuman atau surat pemanggilan pemberkasan untuk ditunjukkan jika diperlukan. Ya, insya Allah di antara yang saya sebutkan ini masuk, ya, istilahnya perlu seperti itu. Jadi penting Anda melihat video saya ini biar ada gambaran seperti itu. Kemudian terus berlatih menggunakan SSCASN itu biar familiar, ya, biar akrab dengan SSCASN itu untuk penggugahan dokumen. Pastikan koneksi internet stabil untuk menghindari kendala-kendala, ya, baik teknis dan lain sebagainya. Persiapkan juga administrasi yang lainnya, map sesuai warna yang diminta, ya. Siapkan amplop, ya. Kalau rekan-rekan kayaknya sudah ada pemberkasan waktu itu, ya. Pemberkasan ketika mau evaluasi, ya, evaluasi kinerja penyuluh. Mungkin beda dengan ini yang jelas, ya. Bawa, ya, pensil, pulpen, materai cadangan, ya. Persiapkan kesehatan. Pastikan kita dalam kondisi sehat saat proses pemberkasan. Sebab kalau sakit maka tidak bisa nyari, ya. Temannya nyari dokumen, kita sakit, ya, kita berdoalah
diberikan kesehatan, ini yang utama. Jika ada riwayat medis bahwa dokumen pendukung seperti kartu BPJS atau surat dokter. Pelajari hak dan kewajiban P3K. Ini kalau sudah dinyatakan lulus ya. Baca kembali aturan terkait P3K atau PPPK seperti masa perjanjian kerja, tugasnya, dan hak kepegawaiannya. Dibaca dengan teliti. Pastikan Anda memahami ketentuan yang berlaku untuk menghindari pelanggaran administratif. Ya. Dokumentasi cadangan seperti apa itu? Simpan salinan digital dari semua dokumen dan flash drive atau penyimpanan lainnya ya, cloud. Cetak beberapa salinan dokumen sebagai cadangan ya. Tetap pantau terus pengumuman-pengumuman resmi ya dari Kemenak melalui website atau media sosial resmi untuk informasi yang paling baru. Seperti itu ya. Dalam pemberkasan P3K ini ya biasanya ada cek kesehatan ya. Ya jelas itu ya, jelas. Jenis pemeriksaan kesehatannya kesehatan jasmani, pemeriksaan fisik ya, tekanan darah, berat badan. Ya insya Allah seperti itu ya. Ya karena kan sama-sama ingin sukses ya, ingin lolos. Kemungkinan bisa terjadi ya. Seperti diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan ini ya, pemeriksaan fungsi organ jantung, paru-paru, dan pemeriksaan mata buta warna, dan pemeriksaan gigi ya, kesehatan rohani, tes kesehatan mental atau psikologis, pemeriksaan narkoba ya, tes urin untuk memastikan bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya ya. Seperti itu. Dokumen ini ya dokumen pendukung ya. Surat bebas narkoba dari lembaga yang berwenang seperti LRPPN, BNN. Insya Allah LRPPN masuk ya, BNN atau rumah sakit pemerintah ya. Ke BNN barangkali ada BNNK ya. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah. Kemarin ada yang dari klinik dia tidak terima ya, tidak diterima ya. Seperti itu. Pemeriksaan harus disiapkan, istirahat yang cukup sebelum pemeriksaan. Hindari konsumsi obat-obatan, doping dan lain sebagainya. Sebagainya yang dapat mempengaruhi hasil tes ya, kecuali dengan resep dokter. Seperti itu ya. Puasa jika diminta sebelum tes darah atau urin. Luar biasa ya. Tempat pemeriksaan puskesmas, rumah sakit pemerintah, klinik kesehatan resmi yang bekerja sama dengan Kemenak atau instansi terkait ya. Beberapa hari sebelum ujian SKTT ya, itu sudah ada pemberkasan. Apakah itu pemberkasan untuk evaluasi kinerja penyuluh? Ya nanti dicek lagi lah ya. Tapi ini perlu dipersiapkan juga ya. Jangan sampai dadak-dadak ya. Seperti itu. Sekali lagi, pastikan dokumen hasil cek kesehatan Anda ditandatangani oleh dokter yang berwenang dan memiliki stempel resmi instansi kesehatan. Cek masa berlaku dokumen ya, biasanya maksimal 6 bulan sebelum pemberkasan. Terus persiapkan biaya-biaya seperti biaya kertas, biaya fotokopi ya, biaya untuk pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit atau lainnya seperti itu ya. Tes narkoba barangkali ada biayanya, jelas ada biaya-biaya itu. Tes narkoba itu ada biayanya ya, antara 150 hingga 300.
biaya legalitas dokumen misalnya ya, barangkali ya, kita ini antisipasi SKCK atau apa gitu ya, biaya materai itu kan butuh biaya 12.000 ya kan ya kalau satu materainya, biaya transportasi dan aku bensin, nah itu. Jadi barangkali lokasi pemberkasan jauh dari tempat tinggal, maka butuh kendaraan dan bensin, biaya fotokopi dan cetak dokumen itu biaya itu ya. Jadi kalau Anda sudah ada apa biaya-biaya tak terduga seperti itu, enak ya, tenang sama pikiran ya, gunakan apa fasilitas kesehatan pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan. Untuk saat ini jangan ke yang swasta dulu nggih. Saya tidak menyebutkan apa instansinya. Lakukan legalisir dokumen dalam satu waktu untuk menghemat biaya transportasi. Makanya persiapkan dulu dokumen itu kalau mau legalisir KTP atau apa ya, ijazah dan sebagainya. Persiapkan dulu jadi nggak bolak-balik ya, seperti itu ya. Seperti itu dulur, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat para pejuang NIB. Berdoa terus ya. Mudah-mudahan nilai-nilai semuanya yang sudah Anda lakukan kemarin itu memenuhi ya. Insya Allah lah bisa full waktu, penuh waktu seperti itu. Jangan berputus asa ya. Ada yang tanya, apakah butuh doa-doa? Ya iya dong. Itu rasul ibadah, itu penting itu. Doa itu adalah bagian penting dalam setiap proses ya. Untuk confirm, untuk meyakinkan pikiran, perasaan ya. Kesemuanya itu butuh doa ya. Jadi jangan hanya manual lakaran ya. Enggak, kita butuh itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kita di mana saja kita berada. Jadi libatkan Allah dalam segala aktivitas kebaikan kita seperti itu ya. Termasuk saat pemberkasan P3K. Doa itu memberikan ketenangan hati, meningkatkan apa keyakinan dan menunjukkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan. Seperti itu. Niatkan dengan tulus sebelum memulai pemberkasan. Ini yang sudah lolos ya, yang sudah lulus dan lolos ya, seperti itu. Yang belum lolos pun sebelum ada pengumuman juga harus banyak berdoa ya, apalagi seperti itu ya. Jadi niatkan semua langkah sebagai bentuk ikhtiar terbaik kita. Berdoa kepada Allah, mohon kemudahan, mohon kelancaran dalam setiap tahapan. Ya Allah, lancarkanlah setiap urusanku, berkahilah segala usaha yang aku lakukan, dan mudahkanlah langkah-langkahku dalam menjalani semua usaha ini atau proses ini. Amin. Nah, seperti itu. Sholat hajat misalnya, lakukan sholat hajat untuk memohon kepada Allah agar diberi kemudahan. Zikir dan istighfar, baca itu apa, ahabbul kalami ilallah arba'un misalnya gitu, yang itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar misalnya gitu ya. Boleh ditambahi wala haula wala quwwata illa billah. Itu penting itu ya. Baca surat-surat seperti Yasin, Waqiah, Al-Insyirah. Usaha ikhtiar seperti itu ya. Setelah selesai nanti kalau lulus beres pemberkasan itu ya, ucapkan terima kasih kepada Allah ya. Ya Allah, terima kasih atas segala kemudahan yang Engkau berikan, yang
membuat kami lancar misalnya gitu. Jadikanlah ini sebuah jalan, sebagai jalan keberkahan untukku, keluargaku, dan sesama. Minta restu dari orang tua atau keluarga, ya. Seperti itu dulur. Biar apa? Biar barokah, ziyadatul khair. Kan untuk mereka gitu. Anak-anak kita yang mau kuliah sampai saat ini belum kuliah karena terhalang, mungkin terhalang ekonomi dan biaya. Barangkali dengan diloloskannya kita oleh Allah, ya, P3K ini bisa muliakan anak, bisa ngobati orang tua, terutama itu, ya. Dan untuk biaya-biaya keluarga seperti itu, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ya. Pantau terus laman atau kanalnya Mr. Ali ini, ya, channelnya Mr. Ali, sebab update, ya. Sukses buat Anda yang tahap 1 dan tahap 2.